Seorang buruh kebun karet memperkosa dan membunuh rekan kerjanya. Korban yang saat itu sedang bekerja meregang nyawa karena juga dianiaya dan jasadnya diseret ke kebun dan ditutupi ranting pohon. IS, pemuda 23 tahun ini terpaksa ditembak tim Sultan Satreskrim Polres Tebo Jambi karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Buruh karet ini merupakan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita sesama buruh karet tempat pelaku bekerja. Pelaku mengaku khilaf dan sudah mengamati korban yang berusia 43 tahun itu saat bekerja bersama menyadap getah karet di perkebunan. Pakai apa ngukulnya? Peristiwa bermula saat korban yang berangkat kerja diikuti pelaku diam-diam dari belakang. Saat korban sedang menyadap getah karet, pelaku langsung mengenai korban hingga pingsan, lalu diperkosa. Sadisnya, korban yang sudah tidak berdaya akhirnya meregang nyawa. Jasad korban yang tangan terikat dan mulutnya disumbat pakaian dalam dan nyaris tanpa busana ini diseret 60 meter dari lokasi awal ke tengah kebun. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban ditutupi oleh ranting pohon. Udah kamu perkosa apa lagi? Udah. Hah? Kamu ikat itu? Kok posisi mati itu ya, kok perkosa tuh ya? Enggak, pingsan, nak. Pingsan ya kan? Masih gerak-gerak ya? Ya nggak tahu lah tuh, aku seret sudah tuh ya udah. Sempat kamu cekek lehernya? Nggak ada. Mulutnya itu kamu sumpul memang supaya jangan bersuara atau gimana tuh? Pakai cara dalam tuh. Ya, oh. Oke. Memang kondisinya sadar itu kamu tutup mulutnya tuh? Enggak, udah pingsan. Karena sering melihat video porno, kemudian pelampiasannya bingung. Kemudian merencanakan untuk mencegat korban yang kebetulan adalah janda, sering diperhatikan oleh pelaku. Kemudian pelaku sudah hafal rutenya ke arah kebun, begitu lewat diikutin ke arah kebunnya korban dan dipukul oleh pelaku sehingga bisa dikuasai, kemudian diperkosa dan akhirnya Sebelumnya, AB, wanita 43 tahun warga desa Pasir Mayang Tebo Jambi ditemukan tidak bernyawa tertutup ranting pohon di perkebunan karet. Kondisi korban mengenaskan di mana kedua tangannya terikat dan mulutnya disumbat dengan pakaian dalam serta nyaris tanpa busana. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tebo Jambi dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Pemirsa, dua petani di Pandeglang, Banten terlibat duel maut di sawah, di mana satu di antaranya tewas bersimbah darah. Pelaku yang juga merupakan teman korban sakit hati korban tidak mau membayar tagihan listrik rumah yang sudah disewa sebelumnya. Aparat Polres Pandeglang, Banten harus turun ke sawah saat akan menangkap pelaku pembunuhan seorang petani di Desa Koncang, Kecamatan Cipecang. Pelaku yang juga seorang petani berusia 60 tahun itu tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Pelaku diketahui merupakan teman dan tetangga rumah korban di Kampung Jemah, Desa Koncang. Pelaku mengaku sakit hati pada perlakuan orang tua korban sejak 15 tahun lalu terkait bagi hasil usaha ikan dan ingin melampiaskannya pada korban. Korban dan pelaku sempat berduel, namun korban yang terluka meregang nyawa saat berusaha kabur ke gubuk tengah sawah. Polisi juga menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan ini sakit hati terhadap orang tuanya 15 tahun yang lalu dengan alasan bahwa dulu ada kerja bagi hasil usaha ikan oleh orang tuanya tetapi tidak dapat, malah digunakan untuk syukuran kepada si korban. Ditambah lagi dengan sakit hati terkait dengan masalah yang lain, di mana listrik yang digunakan, yang dimiliki oleh si pelaku itu digunakan oleh keluarga korban dan tidak mau ataupun membayarnya suka hatinya. Sebelumnya petani bernama Suganda 69 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di gubuk sawah oleh anaknya. Korban terluka di leher dan badannya akibat sabetan senjata tajam. Tidak ada yang melihat duel berdarah ini, namun di lokasi kejadian ditemukan banyak bercak darah korban.
Pembunuh pria juragan jual beli pasir di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku merupakan pekerja di tempat korban yang sakit hati, sering dimarahi dan dituduh mencuri uang korban. Tiga pelaku pembunuhan ini harus berjalan tertatih dan menahan sakit karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ketiganya membunuh Abdul Dani, seorang juragan jual beli pasir di kawasan Marendal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu pelaku merupakan pekerja korban yang sakit hati, sering dimarahi dan perlakuan kasar korban. Dendam yang memuncak saat korban menuduhnya menggelapkan uang hasil usaha. Ketika cekcok yang berujung perkelahian, pelaku dibantu dua rekannya yang langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam dan linggis hingga tewas. Akhirnya dendam. Bahwa ternyata ada uang yang digelapkan, tapi itu belum bisa kita buktikan juga. Atas perbuatannya, ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Abdul Dani, juragan jual beli pasir, tewas dikeroyok teman yang juga pekerjanya setelah terlibat cekcok di Jalan Pendidikan Tanah Garapan. Korban tewas akibat luka sabetan senjata tajam di kepala dan dada. Usai diotopsi, jenazah Abdul Dani yang tiba di rumah duka di Jalan Kebun Kopi Desa Marendal 1 Deli Serdang disambut isak tangis keluarga. Bahkan istrinya tak sadarkan diri hingga harus digotong keluarga ke rumah duka. Jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU Jalan Bajak, Desa Marendal tidak jauh dari rumah duka. Dipicu salah paham, sesama tukang bangunan di Pekanbaru Riau berkelahi dan mengakibatkan salah satunya tewas. Duel berdarah ini terjadi di barak tempat keduanya beristirahat selepas kerja. Buruh pembunuh rekan kerja ini sudah tidak berdaya saat dirawat di rumah sakit usai kakinya ditembak polisi. Pria 28 tahun ini terpaksa ditembak lantaran kabur saat akan diciduk polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku membunuh rekan kerja sesama buruh di barak tempat mereka beristirahat usai bekerja di Jalan Asofa Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Saat kejadian, korban dan pelaku cekcok yang berujung perkelahian yang dipicu salah paham. Korban yang terluka karena senjata tajam tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Paham. Yang memang dari awal sebelum kejadian sudah sering bertengkar, berkelahi, ya, sering ejek-ejekan. Nah, puncaknya pada malam itu si korban kembali lagi cekcok, ya, ribut dengan pelaku, dan ada omongan dari korban, kalau kau berani bunuh aku, bunuhlah aku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Pekanbaru dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Rudi, seorang buruh bangunan, ditemukan bersimbah darah di barak tempatnya bekerja. Terdapat luka tikaman senjata tajam di dada dan perutnya. Jenazah korban sudah diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pelaku penyerangan yang mengakibatkan seorang pemuda tewas ditangkap. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.